Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Di video ini bakalan berbeda banget ya, karena biasanya gue bahas smartphone, gadget, sampai laptop. Di video ini gue akan bahas sebuah mobil. Ini adalah mobil dari Hyundai, ini adalah Hyundai Palisade. Jadi sebenarnya begini ceritanya, kenapa akhirnya channel Rizwan Zon itu ngebahas mobil. Jadi kemarin itu gue lagi nyari mobil-mobil ya, mobil-mobil baru, kemudian gue nanya ke temen gue yang namanya Hafiz. Terus singkat cerita nih, Hafiz intinya nawarin buat nyobain secara langsung atau test drive langsung. Nah, karena channel ini tuh channel gadget ya, jadi gue nggak akan nge-review mobil ini. Gue bakal ngebahas ya fitur-fiturnya aja. Dan jujur karena gue juga nggak begitu tahu ya sama yang namanya otomotif tuh bener-bener gue blank banget. Makanya gue nanti bakal ditemenin sama Hafiz ya. Jadi selain mobil ini nanti juga Hafiz bakal merekomendasikan beberapa mobil lainnya. Ada yang mobil konvensional juga dan tentunya bakalan ada mobil listrik juga. Dan kemungkinan nanti kalau misalnya teman-teman suka video informatif yang seperti ini ya, yang gue cuma nanya-nanya doang karena gue kepo dan karena gue nggak tahu otomotif itu seperti apa, nanti mungkin bakal dibuat channel baru khusus untuk ngebahas mobil. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja gue panggilkan nih temen gue nih. Dia adalah Hafiz, nanti kita bakal tanya-tanya ke dia. Bro, makasih bro. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Hafiz, gue teman dari Rizwan. Nah Wan, hari ini gue udah bawa sesuatu yang sangat spesial buat lo. Mantap, ini lebih dari apa yang gue ini sih. Tapi ini cocok banget Wan, karena ini segmen keluarga lo kan udah berkeluarga kan. Betul, apalagi lihat muka lo tuh kayak bakal punya keluarga besar. Tua gitu ya. Keluarga besar, anak banyak. Oke. Ini gue bawain namanya Hyundai Palisade. Dia SUV Sport Utility Vehicle 7 penumpang. 7 penumpang ya? 7 penumpang, 3 baris, 7 penumpang. Ini SUV premium dari Hyundai. Oke. Kenapa bilang premium? Ini menjadi flagship si Hyundai sampai hari ini dengan harga dijualnya dia punya 3 varian. Ini varian yang ke tengah, varian signature namanya, itu gue dijual sama Hyundai itu dengan harga 888 juta. 888 juta. Oke. Tapi apa nih, gue bro? bawa sama lo? Kenapa? Kenapa? Ini meskipun harganya di bawah 1 miliar, ya. Banyak influencer yang udah nge-review ini mobil, bilang dia bisa disandingin sama mobil-mobil yang harganya 2,5 miliar ke atas. Buset, kelas BMW X7 misalkan. Oke. Atau Mercedes GLS Class. Oke. Tadi aja nih gue pas ngeliat pertama nih, pas lu bawa nih. Tadi pas lu bawa ini, pas gue lihat, ini laki banget ya bro. Gede banget. Ini gede banget teman-teman. Ini tuh gede banget, serius. Ini ukurannya gede banget, laki banget, Amerika banget ini. Betul. Gayanya memang gaya Amerika, memang ini diperuntukkan sebagai mobil untuk pasar Amerika awal ya. Oke. Jadi Palisade ini sejarahnya dulu dia sebelumnya adalah Santa Fe XL. Oke. Terus diluncurkan Palisade untuk pasar Amerika sama si Hyundai ini. Palisade pun menjadi salah satu nama daerah di Amerika. Ini berapa cc sih bro? Ini 2200 cc. 2200 cc. 2200 cc dengan horsepower itu 200 horsepower dan 440 Newton meter untuk torsinya. Oke. Nanti yang menarik adalah gue setiap kali setiap kali ke jalan, gue ngelihat mobil ini lewat, ini nih yang paling menarik. Apa nih? Itu LED. Oh iya bener ya, ini nyambung ya? Ini nyambung. Ini DRL terus ada LED-nya. Itu kalau dia mobil lewat tuh kayak eye-catching aja menurut gue. Iya bener. Selain bodinya yang gede banget, yang identik sama kayak mobil-mobil pejabat atau mobil petinggi negara. Bener. Tapi nyatanya mobil ini segmen terbesarnya itu datang dari justru kayak pebisnis, keluarga atau VP level ke atas. Oke, sejujurnya gini bro, gue sih udah percaya banget lah sama lu ya. Makanya gue nggak bakal nanya-nanya soal mesin nih, karena jujur gue nggak ngerti nih soal mesin. Yang penting kita bawa enak. Nah jujur kalau gue kayak gitu, dalam kita. Gue yang penting dibawa enak. Safety-nya oke. Dan yang paling pengen gue tanyain itu adalah fiturnya bro. Fiturnya. Lo harus tahu. Oke. Paling apa nih yang mau impresi pertama ya? Impresi pertama gue nih soal fiturnya. Lo harus keliling. Lihat desainnya. Keliling dulu ya, lihat desainnya nih. Oke, lo bisa lihat ini grillnya gede banget. Ini khas dari Hyundai. Terus ini ada lampu utama di sini, dua tingkat.
Oke. Dia LED semua. Di bawah ini ada lampu jauh. Oke. Ini lampu ini juga udah smart lamp gitu, dalam artian ketika lo belok dia akan mengikuti pergerakan setir lo, mengikuti pergerakan mobil. Oke. Terus ini DRL-nya, tampilan keseluruhan desain menurut gue ini gagah banget. Ini serius Berani gua banget. Suka banget sih desainnya ini. Gila. Dan dia bermain warna hitam dan banyak di silver. Ini chrome-nya pun chrome apa? Matte ya. Ini yang sini glossy, ini agak chrome. Kalau misalnya yang ini nih, Oke. yang spionnya, otomatis gak sih? Spionnya ini otomatis, sudah digital. Jadi Digital. lo bisa kontrol tuh dari dalam layaknya karena udah memang Iya. premium ya, Bro. Iya. Jadi kalau lo naikin di dalam, lo akan merasakan sensasi berkendara itu nyaman. Oke. Karena ada mobil SUV yang memang membawa DNA SUV sebagai mobil petualang. Oke. Jadi memang bener-bener lu kayak diajak berpetualang, lu siap, lu diajak adrenalin tuh lu dipacu, sehingga dia harus mengorbankan sedikit kenyamanannya. Oke. Tapi ini tidak. Oh, ini emang Lu kalau mau nyari SUV nyaman, ini berarti. untuk jarak jauh, Oke. ini lu bisa lu coba. Oke. Tapi memang ini dia tidak bukan diperuntukkannya. Dia meskipun ada varian yang 4-wheel drive untuk misalkan medan-medan yang berat, Ya. seperti off-road dan segala macam, tapi tidak untuk kesana sih. Katanya konsumennya bukan tipikal konsumen yang bakal terjun ke tanah merah. Oke. Jadi memang buat perkotaan, Oke. jalan jauh. Ini cocok nih buat gua. Cuman harganya doang, Fis. Nah, Harganya nih yang kurang. Aduh. bisa lu salawatin. Bisa gua salahin. Kita lihat dulu ke belakang kali ya. Boleh. Gua pengen tahu buka bagasinya gimana tuh. Oke. Nah, Wan, tadi kan juga gue udah cerita ya, dia kan varian yang signature, dia varian tengahnya ya. Jadi dia ada Prime, ada signature all-wheel drive. Iya. Nah, di yang signature ini dia pakai roda penggerak depan, tapi keunggulan lain dibandingkan yang Prime itu dia peleknya udah 20 20 inci. Oke. Apa bannya udah ukurannya 20 inci, yang Prime itu 18 inci, yang Oke. signature 20 inci, cuma beda Oke. di yang all wheel drive dia ada mode terrain mode-nya. Jadi Oh. lu misalkan lewatin salju atau lewatin apa itu ada. Kalau di sini nggak ada, di sini aja hanya ada drive mode. Oh, Nah, di bagian belakang ini, Wan, Oke, siap nih. Gua menarik nih kayaknya nih. Palisade. Tegas banget. Terus ini nih. Ini sebenarnya cuma aksen abu-abu doang ya, chroma silver aja ya, bukan lampu. Oh, ini Dia bukan lampu ya? Bukan lampu, Oh, tapi bukan ya? dia hadir mungkin untuk mengikuti garis desain dari depan. Nah, yang menarik ini ada juga smart tailgate. Smart apa namanya? Smart tailgate. Oh, oke. Jadi pintunya ini harusnya udah bisa dibuka tanpa hanya membutuhkan presence kita aja. Oke. Gue nggak tahu nih kenapa nggak mau ya. Opsi lainnya bisa pakai kuncinya, Wan. Oke. Kita Di hold hold, aja, di kunci hold. kita pencet, dia akan membuka. Oke. Nah, Cakep. ini tadi gue bilang kenapa cocok buat lu, buat mungkin lu bakal punya Betul. keluarga besar. Betul, ini cocok banget. Ini luas banget nih gue lihat tuh. 3 baris penumpang. Gila ya. Mobil 3 baris, kapasitas 7 penumpang. Dan yang paling penting adalah biasanya kan merek-merek mobil itu mobil gue peruntukan untuk kesenangan drivernya. Atau ada juga gue buat menciptakan mobil buat kesenangan penumpangnya. Oke. Kalau ini 3 baris itu dijawab kebutuhannya. Even lu punya keluarga yang tahta terendah, yang biasa duduk di paling belakang, Tahta terendah itu paling belakang ya? diperhatikan kenyamanannya. Even kebutuhan-kebutuhan seperti kita harus mencharge gadget, Ya. itu ada slot chargingnya. Oke. Sampai ke baris ketiga ada slot chargingnya. Ada slow charging sampai Ada baris ketiga. Sampai baris ketiga. Gila, keren banget. Ini SUV ya, yang biasanya yang mungkin beberapa model lain bagasi nggak seluas ini. Betul. Ini luas banget, lu bahkan masih bisa duduk sini. Gue masih bisa masuk, Wan. Ini kayaknya koper yang ukuran sedang aja masuk ini ya? Dua koper sudah masih masuk. Masuk ini. Tambah kalau lu kurang, ini bisa ditarik. Oh, ini bisa di ini. Sekarang, Oke. oke. Oke, jadi luas Nah, ini. Luas banget, Gokil ya. gokil. Itu juga masih bisa Oh, yang direbahin depan juga lagi. masih bisa? Masih bisa direbahin lagi. Oke, Wan, ibaratnya kalau Apa? di keluarga nih kita sekarang lagi duduk di posisi kasta tertinggi, Wan. Wah, sih kasta tertinggi Kasta ini ya. tertinggi. Ini dibuat memang di baris kedua ini captain seat yang memberikan kenyamanan, jadi bukan benar-benar captain seat yang jadi Hyundai ini melihat biasanya yang punya mobil itu di belakang.
Oke. Meskipun dia tidak mengurangi kenyamanan yang di kursi depan. Kursi depan sangat nyaman banget. Ntar bisa dilihat, kita lihat ulas lagi. Oke. Kursi belakang nyaman banget. Serius, ini gede banget Tis ya? Ini luas banget ya ini. Luas. Kayaknya kaki juga selonjoran masih enak oke. ya ini, masih oke ya. Jadi bukan cuma buat anak kecil doang, tapi untuk orang dewasa 3 orang. Kayaknya tapi yang di tengah agak Iya. ini ya, agak ngalah ya kirinya. Tadi gue bilang juga tadi kebutuhan interiornya dari 3 baris ini udah disediakan charging station, bukan Oke. charging station sih, maksudnya Charging port ya? charging, Charging port ya? port charging. Ini 1, 2, lengkap ya ini ya. Bahkan sampai yang di belakang sini aja Iya, nih, belakang ini situ. ada nih di sini nih. Jadi sampai ke belakang kita bisa sambil main gadget juga ya, sambil Betul, ngecas bisa ya. kita segawai. Nah, menarik lagi, kenapa gue bilang kasta tertinggi? Jadi di Hyundai Palisade Signature ini dia punya 3 zone untuk AC-nya. 3 zone untuk Di depan tuh ada 2 zona, kanan dan kiri, zona driver dan zona penumpang. Di sini ada 1 zona lagi yang kita bisa ngatur. Oh, jadi AC-nya. kita bisa ngatur sendiri juga. Bisa ngatur sendiri. Biasanya Jadi, kan kalau kita kan ngikut yang di depan kan. yang udah gini, gue ngerasain keluarga, misalkan mobil gue nggak cuma 1 zone doang. Gue kecilin AC-nya, gue tinggiin anginnya, anak gue nyaman. Tapi gue masuk angin. Iya, Yang udah udah di depan begitu, ya. karena Udah di depan. Nah, Oke. kalau sekarang udah di masing-masing nih, lu mau misalkan lu drivernya nggak kuat angin, ya udah lu tinggiin suhunya dan Turunin anginnya lu kecilin, tapi anak lu misalkan yang nggak tahan gerah itu bisa direndahin suhunya. Oke. Sama di sini juga menariknya memang standar mobil premium ya. Di sini ada fitur untuk mendinginkan dan menghangatkan kursi. Buset, enak banget dong. Nah, jadi kayak kursi lu tuh seakan bernapas, ngasih lu hawa dingin dan hawa panas. Oke, gua coba Kalau lu deh ya. kedinginan lu hawa panas, kalau lu ke panas lu kasih hawa dingin. Hawa panas, dan itu ada 3 level. Jadi Oke. nggak bisa lu atur kebutuhan lu. Kebutuhannya ya, segimana dinginnya gitu ya. Betul. Gua pikir ini cuma di depan doang. Depan ada kan? Di depan ada 2, Ada 2, di sini 2, tapi di belakang kayaknya nggak ada. di belakang nggak ada. Oh, Gitu. Jadi makanya gue bilang tadi kasta terendah. Kasa terendah. Kasa terendah yang di belakang ya. Tapi tetap nyaman. Tapi tetap nyaman. Yang penting, tapi AC kan tetap nyampe ke sana. Nah, AC-nya pun kalau di baris kedua di atas dia. Baris Oke. kedua sama baris ketiga itu di atas ini. Baris ketiga. Nah, tetap dapat AC. Bukan berarti nggak dapat AC. Wah, cakep banget ini. Ini Nah. baru mobil pertama nih yang lu rekomendasi ini. Ini top recommendation sih buat gue. Fitur berikutnya, Bro. Apa, Bro? Oke, fitur berikutnya. Ini deh, ini apa ini? Sunroofnya Nah, bisa ini dibuka. dia. Dia ini panoramic roof. Ini nggak bisa dibuka. Oh ya, ini nggak bisa dibuka ya? Cuma ini aja dia ada penutupnya. Ada penutup yang bahannya pun Iya. lembut banget kan. Ini bahannya, Lu ini lihat, teman-teman ini bahannya tuh bludru ya? Bludru ya, lembut banget. Jadi selain kulitnya juga kulit ini dia sebenarnya ada 3 warna. Oh, ada 3 warna. Untuk interior ada yang hitam, all black, ada yang ini pakai burgundy, merah Oke. ini sama yang putih. Putih. Gitu. Nah, ini warnanya kita dapat yang burgundy. Mewah banget sih. Mewah ini banget juga sih, serius. di bagian sampai ke bagian kedua ini detail-detailnya lumayan. Betul. Tapi di bagian ketiga itu udah mulai plastik semua. Oh ya, beda. Nah, kecuali atasnya. Oh iya benar. Oke, siap, Gitu. siap. Nah, fitur menarik lainnya Gue sih sebenarnya butuh yang sederhana, tapi nah Ini. ngomong kayak gini. ini hal-hal kecil, Itu hal kecil ya. tapi sebenarnya bisa ngejawab kegelisahan lu pada kan. Iya betul. Kalau Keluarga lu misalkan apa- anak gua kan kepanasan kena matahari ya. Silau atau apa, butuh Silau. istirahat, butuh privasi lebih. ya. Kan lagi meeting Cakep sama Pak Jokowi misalkan lu nggak mau dilihat orang gitu kan, Iya. apakah sama Ini Pak saya cocok Bin banget. gitu kan. Ini kan cocok banget. Cocok buat Bin banget. nih. Tuh, ini privasinya. By the way, tadi gue nyobain kursi yang ini nih. Gue tadi nyobain kursi yang di belakang kan ini ya. Ini belum otomatis ya? Nah iya, yang untuk pengaturan elektrik baru yang depan 2 ini. Oke. Gitu, dia tuh ada 8 pengaturan, mau maju, mundur, rebah, atau naik turun. Oke. Ketinggian kursi itu bisa diatur. Kalau ini mah tetap aja ya. Dan manual. menariknya, kalau lu ke depan, Ya. di sini, lu bisa menyimpan memori untuk ketika misalkan lu masuk, lu udah setel kursi Oke. lu. Itu bisa disimpan memorinya. Jadi ketika lu masuk, lu tinggal pencet sini ada tombol. Ntar kita ada ke depan tombol. ya. Oke, Sebelumnya boleh. kita ke depan, di situ ada tombol buat pencet. Oke, gue butuh posisi seperti ini, dan Nanti gua dia besok mau pakai lagi. Bakal kayak gitu lagi. Dia bakal gitu lagi. Gokil ya. Ketika misalkan besok mertua lu datang, dia ngatur kursi beda lagi karena mungkin punya tinggi badan lebih tinggi atau yang berbeda gitu. Saya akan menyesuaikan gitu. Tapi jujur sih Tapi gue, nyaman luas banget sih ini. jujur gue bener ini Ini nyaman luas banget. banget sih. Jujur ini nyaman luas, banget. Nyaman banget. Tapi ada gak sih versi yang enggak captain seatnya? gue nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya gini, jujur kalau untuk duduk memang enak kan kayak gini kan. Iya, Tapi buat biasanya kapasitasnya, biasanya kalau anak gua tuh
pengennya rebahan nih. Oke. Jadi anak-anak kan biasa rebahan gitu kan sama nyokapnya gitu kan. Nah ini ada yang versi Kayaknya belakang tidak seat. diuntukkan untuk itu deh. Nggak untuk itu Ini ya? masuknya Oke. ke yang pakai captain seat. Captain seat aja ya. Tapi kan ini bisa di ini ya. Bisa direbahkan. Iya. Jadi Solusinya itu ya. Direbahin lu kasih pakai Solusinya ini karpet. bisa direbahin, Ah, bahkan kita bisa kasih kasur di sini ya. Kasur angin cukup loh. Kasur anak cukup ya di sini. Betul. Oke, mantap. Oke. Langsung aja kali bro. depan. Depannya kali gue pengen tahu nih fitur-fitur yang di kursi depannya tuh ada apa aja. Oke, siap. Oke. Ke depan ya. Ke depan ya. Oke. Wan, kita ada di bagian kabin yang paling gue suka. Siap. Jujur, ini pas pertama kali gue naik barusan nih, Oke, enak banget sih. enak banget. Enak banget. Ah, Ini enak banget. bagian depan tuh udah apa ya? Perwakilan dari kepremiumannya si Hyundai Palisade ini. Semua panel, bahan, fitur-fitur di bagian depan premium semua, khas premium semua. Di sini kita bisa lihat udah nggak pakai persneling. Ya, jadi nggak ada tuasnya gitu ya. Tuas persneling udah pakai, jadi pakai tombol. Terus kita udah AC juga udah tadi yang gue bilang triple zone. Di sini ada 2 zona. Di sini ada tombol untuk drive mode. Drive mode. Jadi lu bisa pilih drive mode itu Smart, Eco, Comfort atau Sport. Oke. Smart Eco ini buat kalau lu pengen jalan yang lebih irit dari keiritan. Kalau Comfort ini buat perjalanan sehari-hari. Oke. Sport untuk kalau lu cari akselerasi. Oke, siap. Dan yang si Smart ini, nah ini menarik. Smart ini akan membaca karakter lu berkendara. Dia akan menyesuaikan gitu. Dia akan Oke. menyimpan memori bagaimana sih cara lu karakter lu berkendara seperti apa gitu. Iya, gitu. Nah, di bagian kemudi sebetulnya ini standar sih, biasa aja ya. Maksudnya nggak harus mobil premium, di mobil menengah pun udah ada setir yang kayak gini. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan untuk entertain. Di sisi sebelah kanan ada pengaturan untuk cruise control. Oke. Ini salah satu fitur yang enak banget dipakai kalau kita lagi perjalanan jarak jauh. Benar. Karena cruise control ini akan memberikan akselerasi yang konstan. Misalkan lu bisa ngeset, gue pengen akselerasi 80 km aja nih. Lu masukin mode cruise control lu aktifkan. Kalau lu angkat kaki lu bisa jalan sendiri nih mobil. Waduh, enak banget ya. Gitu. Dan Tapi kalau di tol yang panjang itu Cipali, iya. itu enak banget. Tapi jangan ketiduran. Jangan ketiduran. Jangan tiduran. Bro. Oke. Nah, Tapi bro, gue mau nanya nih bro. Tapi sebenarnya ini mobilnya udah 400 juta nih. Tapi kalau dari sisi tombol nggak begitu premium ya sebenarnya ya. Gimana menurut lo? Kalau gue ngelihatnya nggak begitu premium, tapi ternyata kalau dipencet-pencet sih ya lumayan enak lah. Gitu. iya, dari detailnya menurut gue udah cukup nggak terlalu yang ribet banyak banget tombolnya. gitu. Ini simple, gampang dioperasiinnya, dan menurut gue udah cukup premium. Oke. Cuma memang ada beberapa titik-titik yang kayak setirnya ini agak kurang premium ya menurut gue dari feeling touchingnya. Terus untuk layar hiburannya juga Nah ini layarnya ini masih 8 inch ya kalau nggak salah ini ya. kenapa nggak dimakanin space aja semuanya gitu ya? Betul. Tapi sebenarnya udah oke sih untuk desain ya. Ini udah pakai soft touch semua. Dan untuk ini nih, untuk layarnya juga nih balik lagi ke layar kayaknya fontnya atau apapun ininya kurang. Ya, fontnya kurang ya, kayak biasa banget. Kayak gitu biasa banget gitu. Tapi fungsinya udah dukung Android Auto iya. sama Apple CarPlay. apa ya udah dukung ya. Tuh. Nah, terus bagian depan ini juga ada kompartemen sebenarnya. Ini ada kompartemen di tengah yang isinya adalah 2 cup holder. Ada Oke, cup 2 cup holder. Ada ini juga tombol charging, USB slot sama ini. Apa istilahnya? Oh, wireless charging. Wireless Wireless charging. charging. Ini wireless charging. Wireless charging. Oke. Wireless charging. Jadi enak banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya smartphone yang udah bisa support wireless charging, jadi tinggal bisa ngecasnya bisa tinggal ditaruh aja langsung ngecas. Dan tutupnya juga udah oke sih, enggak langsung gedak-gedak gitu. Bener, tutupnya ini gua lembut banget ya, smooth banget ya. Betul. Iya, bener. Kalau yang sebelah sininya, Bro? Nah, Yang sebelah sininya nih. sebelah sini ada kompartemen penyimpanan juga. Seperti biasa. Wah, ini cakep juga nih kayaknya. Ada slot 12 volt
Banyak banget USB ini. pen. Serius ya? Ini banyak banget banget. slotnya ya. Slotnya Slot banyak buat banget. ngecas Compartmennya banyak. gitu banyak banget. USB slotnya banyak banget. Gue nggak tahu nih siapa bakal pakai semua. Berapa punya banyak gadget sebetulnya gitu ya. Ini di bawahnya aja bahkan ada ya. Ya, di bawah kaki kita tuh ada. Ada dua lagi Ada loh. dua Di bawah lagi. kakinya tuh ini ada dua lagi Ada buat ngecas. slot 12 volt. Gokil sih ini, gila ya. Gokil. Terus ini juga ada untuk menahan matahari ya. Nah, ini bro, gue mau nanya ini nih. Berhubung karena kebutuhan gue itu kan emang keluarga kan. Kebutuhan gue keluarga. Dan gue juga memang nggak terlalu ngerti soal mobil. Kalau soal yang lainnya bro, kayak misalnya ketika gue beli ini, after sales-nya kayak gimana? Terus garansinya tuh kayak gimana? Lu tahu nggak sih? Nah, gini. Hyundai setelah Principal masuk. Principal itu apa sih? Principal itu pemilik merek dari Korea itu masuk Indonesia memberikan investasinya dia. Dia sampai bangun pabrik, dia bangun dealer gede-gedean banget. Bahkan sampai akhir tahun 2021 Hyundai Motors Indonesia atau HMID itu menargetkan punya dealer 3S itu sampai 100. Itu untuk berarti dengan kata lain mereka udah sangat serius di Indonesia. Sudah sangat serius. Kasarnya lu beli Hyundai hari ini besok nggak akan cabut. Karena dia udah memberi udah menanamkan modal cukup besar di Indonesia. Udah ya bikin customer-nya trust lah ya. Betul. Nah, terus selain itu kan lu juga pasti perlu dong nanya after sales-nya gimana. Tadi bilang lu suku cadangnya gimana, itu menjadi sebuah kepastian ketika dia punya jaringan dealer yang sudah banyak, lu ketersediaan suku cadang, kemudahan mencari bengkel tuh sedang diperhatikan oleh Hyundai. Tapi di sisi lain juga ada program aktif yang menyamperi konsumennya dia. Dia suka bikin pameran-pameran di mall untuk membuka layanan service point. Service point. Hyundai service point. Jadi itu lu bisa masukin ke sana, lu mau service Hyundai lu ada keluhan macam-macam bisa masuk ke. Jadi dia menjemput bola. Dia jemput konsumen dia biar untuk ya udah lu servis, gue udah nggak ada masalah, lu mau servis Hyundai dimanapun gitu. Wan, soal servis lagi. Jadi Hyundai ini juga punya 4 program unggulan sebetulnya. 4 program unggulan yang tadi itu adalah garansi 3 tahun atau 100.000 km. Lalu ada perawatan layanan gratis 5 tahun atau 75.000 km, mana yang lebih dulu. Lalu ada roadside assistant 24 jam, lu mogok di mana bisa panggil layanannya dia 24 jam. Layanan Hyundai datang kemana saja, itu tadi yang jemput. Sama program Hyundai datang kemana saja. Dia akan mengerahkan servis unitnya mereka, mobile servisnya mereka untuk nyamperin lu. Memang oke lah ya. Tapi kalau misalnya dari harga yang ditawarkan, menurut lu pribadi, gue kan belum nyoba nih, nanti gue nyoba ya sebentar. Lu coba Sebentar. Tapi maksudnya dari apa yang udah lu coba, kan jujur nih, ini teman gue bukan sales ya, bukan. Gue bukan kerja di perusahaan otomotif atau kerja di Hyundai, bukan. Tapi lu bisa kasih gue insentif kalau lu jadi beli. Enggak, gue nggak jualan. Jadi maksudnya gini, intinya ketika lu pakai mobil ini, lu kan udah nyoba juga kan? Udah nyoba. Menurut lu layak gak sih ini dengan harga dan modal? Layak banget, Wan. 800 juta lu dapet feeling yang kata influencer itu setara dengan mobil 2,5 miliar. Anjay. Harganya lebih seperti itu. 2,5 miliar berarti sama kayak apa? BMW X7. BMW X7 atau Mercy GLS Class. Wah, gila ya, gila. Tapi enggak, ini ya. Intinya gini ya, kalau misalnya gua mau naik tahta sedikit gitu dari Pajero Sport, mungkin ini ya. Bisa sih. Jadi begini, sebenarnya bukan gue nggak kayak pengen bilang Pajero Sport lebih jelek dari ini. Tapi feeling berkendara beda. Ketika lu masuk ke Hyundai ini, lu akan merasakan kenyamanan, berbagai macam kemudahan, bahkan untuk menjalankan mobil ini cukup effortless. Meskipun dia mesin diesel, Wan, tapi lu di sini lu hening banget. Iya bener, hening banget, nggak kayak mobil diesel ya. Bener. Tadi baru gue mau nanya nih ke lu. Ini kok kedap banget ya maksudnya? Kedap banget. Ini mesin diesel tapi hening banget di dalam kabin, meskipun kalau lu keluar tetap terdengar mesin diesel. Tapi dibandingkan yang lain lebih halus mesinnya. Nah, beda kalau misalkan tadi lu ngomongin SUV lain yang punya sebenarnya dia mengedepankan DNA SUV tadi. Yang gue bilang tadi, dia sangat berpetualang, dia senang yang kita dia pacu adrenalinnya. Ini lebih santai, lebih slow sih. Jadi kayaknya orang yang mungkin aktualisasi diri untuk berpetualang tuh sudah terlewati sama dia.
Oke. Dia butuh, ya udah gue butuh mobil yang nyaman tapi bertenaga, masih besar, gagah dan masih gue bawa masih berwibawa. Ini Cakep nih, cakep. Cuman harganya aja, Bis. 888 juta. Gue padahal waktu gue ngechat ke lu kan gue nggak nanya harga yang segitu, tapi ternyata di bawahnya yang harga Solusinya yang lain adalah lu nunggu secondnya. Oh, nunggu Pasti secondnya pasti lebih turun. Nunggu second ya harusnya ya. Second, kalau enggak itu. Tadi tuh enggak? Tadi pas gua kan tadi sempat test drive juga sama si Habis nih, tapi Habis yang bawa sih. Tadi itu pas parkir lucu juga ya spionnya ya. Spionnya ini dia Ngikutin jadinya ya? bergerak. Ngikutin ya. Spionnya bisa bergerak. Nanti bisa dilihat bagaimana ketika kita masuk ke mode misalkan mundur masuk ke gigi mundur, si spion ini akan bergerak memperlihatkan sisi belakang blind spot mobil dan sisi roda. Iya. Jadi agak Cakep merendah. banget tadi pas gua kok bisa bergerak Wow, sendiri bisa ya. begitu. Nah, terus dia masuk ke mode drive lagi ke depan untuk tombol B, Hah? balik lagi posisinya ke tengah lagi. Oke Cakep sih. ini, cakep. Nah, terus tadi kalau lu perhatiin pas gue jalan tuh, misalkan nih gue lagi jalan nih, mau belok ke kiri, tapi ada objek di belakang gue. Dia bisa ngebaca, ngasih peringatan, tit, hati-hati kalau di depan belakang lu tuh ada mobil. Jadi lu kalau bergerak lihat dulu. Keren juga ya. Itu yang pertama untuk Safety-nya sistem safety-nya. Bener nih, jadi memang yang harus diperhatiin tuh Safety harus dulu perhatiin. Terus yang kedua, misalkan nih sekarang nih kita lagi diem nih. Nah, Mobil tiba-tiba di belakang dari samping itu ada mobil, kita mau buka pintu. Oke. Ada mobil lewat. Dia akan otomatis menyalakan fiturnya sehingga pintu ini akan ketutup. Oke. Terkunci dengan otomatis. Jadi lu nggak akan bisa keluar. Oke. Setelah itu baru lu buka lagi kuncinya, lu bisa keluar karena udah ada objek lagi. Oke. Yang ketiga, kadang gini anak-anak nih suka main di belakang. Kita buru-buru, langsung tutup aja. Lu bakal dapat peringatan, oh ya di belakang lu, di dalam mobil tuh masih ada anak lu. Oh gitu. Masih ada pergerakan, masih ada kehidupan. Dan nggak ketinggalan. Jangan ditinggalin. Aduh, bener juga ya. Nah, penting. yang premium lagi kan untuk kenyamanan di sini ada namanya quiet mode. Quiet mode. Ya. Quiet mode ini misalkan nih lu gue driver di belakang kita nyetir, di belakang ada orang tua kita lagi jalan panjang, apa misalkan keluar kota, kita masih pengen dengerin musik nih biar nggak ngantuk, tapi yang di belakang pengen tidur. Oke. Kan berisik dong kalau dengerin musik. Masukin ke quiet mode, otomatis volume audio itu hanya akan hidup di bagian depan dan maksimum 7 level 7. Level 7 volumenya. Wah, cakep banget nih. Jadi di belakang hening, tidur deh. Jadi maksudnya anak-anak sama istri kan pasti di belakang tidur kan? Masih tidur. Kita yang nyetir suami gitu kan? Jangan sampai ketiduran kan? Jangan sampai ketiduran, dengerin musik. Musik dangdut ya. Jangan goyang terus. Oke, apalagi nih Bis, kira-kira Bis? Yang menarik. Kayaknya udah semua ya? Udah semua. Kalau ini yang ini. Oh, ini kayaknya kurangnya ini ya? Ini kayaknya masih kurang. Nah, iya ini untuk digital semua ya? multi information display-nya atau MID-nya bener cukup informatif ya. Meskipun dia masih pakai yang analog untuk RPM, power gauge-nya, penanda bensin semuanya masih pakai analog. Di tengah ini juga sebenarnya ada layar kecil untuk menunjukkan tadi drive mode. Atau misalkan lu lagi nyalain lampu. Nah, ini bisa dilihat nih, lu status lampu lu lagi di mana. Lampu nyala, masuk ke dim atau apa, lampu jauh. Begitu juga untuk wiper. Nah, wiper lu bisa rear wiper, statusnya mau high, low, atau off. Oke. Nah, Fis nih, Menarik. dari tadi gua nih lihat-lihat kan, jadi ini menarik ya karena emang gak ada tuasnya ya. Ini rem tangan di mana nih, bro? Nah, rem tangan. Ini dari gua lihat rem tangan di mana ini rem tangan nih? Itu dia jadi pertanyaan. Kenapa rem tangannya di sebelah sini? Di mana? Di kanan itu. Di bawah setir, di sebelah tombol hold ini. Tuh untuk buka bagasi. Tapi kagok gak sih? Nah, itu dia, biasa kan kita rem tangan tuh gini ya, mobil yang umumnya iya, gitu kan, ada power ya. Ada powernya, jadi kerasa gitu ya. Kalau ini gitu kan. Kayak harus mastiin lu bisa lihat di MID-nya di depan setir ini ada tanda rem tangan. Tanda-tanda tersebut di dalam lingkaran itu warna merah, kalau itu udah berarti rem tangan udah keinjak. Atau ketika lu mencet pedal rem, ketika rem tangan diaktifkan, pedal rem itu akan makin dalam otomatis. Oke. Itu bisa jadi penanda sih. Oke, udah aman. Tapi aman. Benar aman. Tapi balik lagi aja berarti ya, balik lagi ke kebiasaan ya. Nanti kalau kita udah beli, udah punya, iya. Kalau udah terbiasa harusnya bakal lebih nyaman. Lebih nyaman lagi gitu. Gua nggak pakai tenaga kan, nggak pakai tenaga gitu kan? Enggak lagi. Itu dia premium bro. Premium bro, ini enak banget. Tuh. Enak banget sih jujur.
Oke. Ini mobil pertama lu yang baru rekomendasiin pertama nih. Tapi ini udah enak banget. Masih. Pintu belakangnya otomatis ya? Pintu belakang, Maksudnya kacanya, sorry. oke, power window. Power window. Power window-nya, untuk power window-nya baru di bagian depan, kanan kiri, kayak belakangnya belum ya? Iya belum. Belum. Di belakang belum ada power window. Kalau yang di depan udah? Depan udah, power window sudah. Menariknya lagi, Wan, ini kursi, dia akan memberikan ruang ketika lu akan keluar mobil. Oh, yang tadi lu bilang gitu. Jadi misalkan lu nih sekarang lagi di posisi di dalam mobil, lu pengen keluar, Oke. dia akan mundur, ngasih lu ruang untuk keluar. Gerak buat keluar ya. Untuk keluar. Nah, lu masuk ke mobil, lu duduk, lu tutup pintunya, dia akan maju, menyesuaikan posisi duduk lu terakhir. Gokil. Itu selain di sini ada tombol untuk tadi memori untuk Iya. Nyimpen terakhir kali kita duduk gitu ya. betul. Ini bisa diubah Nah, kan? ini dia, ini tilt and telescopic. Jadi jadi bisa dimaju mundurkan sesuai dengan preferensi lu ya. Ini masih manual. Ini ada pedal shift. Oke, dari sisi fitur sih jujur gue suka sih ya. Dari sisi fitur. Cuma sayangnya, Wan, Kenapa? dia punya kamera belakang, tapi belum punya kamera 360. Oke. Gitu. Oke, kali itu doang, Wan. Keputusan ada di lu. Keputusan nih. Nah, gue udah cerita belum? Kalau di sini ada tadi penghangat dan pendingin. Udah ya? Udah. Jadi Jadi di sini depan ada, juga. di depan juga ada ya. Depan juga. Dan emang kerasa enak banget nih. Ini dingin. Jadi ke paha dingin, ke punggung juga Punggung dingin. Atau misalnya lagi cuaca dingin, hujan, Diangetin. kita bisa bikin Jadi lu nggak perlu hangat. bangunin bini lu, Wan. Kalau kedinginan di dalam jauhan, angetin aja. Dasar ya. Oke, cakep sih ini mobil pertama yang direkomendasikan Hafiz ini cakep ya. Jadi harus coba kali ya. Iya, kayaknya gue harus coba sih biar tahu feel-nya ya gimana ya. Oke, ambil jalan-jalan kita. Oke, jadi itu aja kali ya video pertama untuk kali ini ya. Hyundai apa Hyundai sih? Hyundai Palisade. Thank you banget nih. Thank you banget ya Hafiz. Jadi nanti tuh seperti yang gue bilang dari awal nih, nanti gue sama Hafiz bakal bikin video yang kedua ya untuk mobil berikutnya, mobil konvensional juga ataupun mobil listrik juga. Yes. Jadi teman-teman subscribe aja karena nanti gue bakal kepo ya. Jadi di sini tuh konsepnya emang gue tuh emang nggak tahu ya, nggak tahu soal otomotif. Nanti gue bakal tanya-tanya ke Dan gue Hafiz. so tahu. Nggak so tahu sih, lu tahu sih. Jadi nanti gue bakal tanya-tanya fiturnya dan apakah layak lah kita beli ya. Dan untuk video ini, untuk mobil pertama ini, jujur gue suka sih. Maksudnya suka tuh karena sesuai dengan kebutuhan gue. Tapi gue pengen tahu nanti untuk mobil yang kedua. Yes. Mobil kedua. Karena jujur gue juga lagi nyari-nyari sih yang sekarang, masih nyari-nyari. Nanti kalau misalnya udah cocok, nanti ya gampang. Dan teman-teman kalau ada rekomendasi mobil yang mau direview juga boleh lo ya. Oh boleh juga ya, boleh. Kita review juga sekali. Boleh deh. Jadi gue hitung-hitung soal tahu, nanti gue nge-review gitu ya. Iya. Oke deh, paling gitu saja kali ya. Itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you banget bro. Jangan lupa nanti kita bikin video berikutnya. Jadi, Jadi untuk segmen mobil ini, gue bakal sama Hafiz terus. Entah itu di channelnya Rizwan Zone ataupun nanti kita bikin channel baru. Kita lihat nanti. Pokoknya gue tunggu komentar kalian aja, oke? Oke, jangan lupa like ya. Ya, sekarang gue pamit dan ya, bye. Bye-bye.